Legender dari eksterior, interior, engine maupun fitur-fitur yang ada di Toyota Legender yang baru saja launching di Thailand sekitar 1 bulan yang lalu sob. Nah, sebelum kita review, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya sob. Oke, kita simak videonya ya. Oke sob, kita mulai dari eksteriornya dulu nih. Apa saja yang baru di eksterior dari Fortuner Legender? Oke, kita mulai dari bumper depan atau kendaraan bagian depannya yang baru, yaitu bumpernya. Ada lampu fog juga baru, kemudian lampu, desain lampu seperti kalau saya bilang sih ala-ala Lexus ya, sudah LED projector, headlampnya, kemudian ada action alis di atas lampu ya, yang nyambung langsung ke bumpernya sob. Jadi lebih garang kelihatannya sob. Kalau dilihat dari samping seperti ini sob, ya kalau dibilang sudah mengadopsi headlampnya Lexus nih sob, seperti Lexus LM kalau saya lihat sob. Jadi lebih elegan, lebih garang kalau terlihat dari depannya sob. Nah, yang selanjutnya itu sennya sudah mengadopsi sequential sen, yaitu lagi-lagi ala-ala Lexus juga sob, tapi lebih, kalau di Lexus itu lebih smooth ya sequentialnya. Ini masih agak terlihat lebih cepat lagi sob. Oke, yang selanjutnya kalau dari samping sob, kalau kita lihat sih lebih tinggi ya sob ya, seperti Land Cruiser sih kalau saya bilang. Kenapa? Karena kali dari velgnya ya sob ya, yang sudah mengadopsi velg 20 inci sob, sehingga terlihat lebih tinggi kayak Land Cruiser. Nah, otomatis ya segi kenyamanan juga akan berpengaruh, tapi jangan khawatir sob, karena sudah pakai suspensi yang baru dan semuanya juga sudah disc brake sob. Nah, kita lanjut ke bagian belakang nih sob. Fortuner Legender dengan bumper baru bagian belakang desainnya, kemudian combination lampnya juga sudah baru, sama seperti yang di depan menggunakan LED sob. Jadi sudah lebih keren lagi nih dari tampilannya sob. Jadi ngomong-ngomong terkait Fortuner Legender ini ya, di Indonesia belum launching ya sob ya, kita tunggu aja sih, mudah-mudahan segera launching di Indonesia sob. Nah, untuk roofnya atau atapnya sudah di blackout semua untuk tipe Legender, baik itu warna putih, warna merah maupun warna hitamnya sob. Jadi kalau bagi peminat atau yang suka Fortuner sih, kalau menurut saya lebih elegan aja ketika di blackout dengan warna hitam. Kalau sekilas jadi kayak nggak ada atapnya ya sob ya. Nah, untuk pilihan warna Toyota Legender sendiri ada 3 pilihan warna yang setahu saya ya sob ya. Ada emotional red ya, warna merah terang, kemudian warna putih white pearl chase ataupun putih mutiara sob ya. Bagi yang suka warna putih, tentu saja hal ini yang paling disukai. Nah, seperti Lexus juga nih warnanya sob. Nah, yang terakhir yaitu Attitude Black Mica atau warna hitam sob. Lebih keren sih kalau menurut saya warna hitam. Nah, apakah sudah mewakili sob warna-warna tadi bagi pecinta Fortuner nih sob? Nah, selanjutnya kita masuk ke interior nih sob. Apa aja yang baru di interior? Nah, kalau yang saat ini yang saya lihat sih ada ambient lamp ya, yang terbaru desainnya dari interiornya, ada lampu ambient lamp di beberapa sisi baik samping maupun kanan. Kemudian audionya sob, audionya sudah 9 inci sobat Toyota, jadi lebih besar, lebih puas ya nontonnya, seperti itu. Dan ada beberapa fitur di audionya yang akan saya jelaskan di belakang.
Kemudian desain MID-nya juga sudah baru. Kalau saya lihat sih dari tampilannya itu sudah elegan banget sob. Jadi ala-ala kendaraan high class gitu sob. Ya kita tunggu aja di Indonesia, nanti kita akan review lebih jelasnya seperti apa sih MID-nya dan interiornya seperti itu sob. Kemudian untuk jok sudah menggunakan kulit ya, 2 warna kombinasi, warna putih dan hitam dan merah dan hitam ya, lagi-lagi sporty, ala-ala sporty. Kalau saya lihat di Lexus ya model-modelnya kayak gitu sob. Jadi lebih elegan aja sih kalau menurut saya sob. Ya ini bagian depannya, kemudian ini bagian tengahnya sob, masih 2 warna juga ya, sampai ke belakang sepertinya memang 2 warna antara pilihan merah hitam dan putih hitam, dan dinominasi oleh warna hitamnya sob. Ya cukup luas ya kabinnya sob. Kalau informasinya belum ada penambahan luasnya sih, masih sama yang lama sob. Oke sob, lanjut ke bagian engine. Apa sih yang baru di engine sob? Katanya ada engine yang baru nih di Toyota Legender. Iya benar sekali, ada new engine 1GD FTP 2,8 atau 2800 cc. Nah kalau di Thailand 2,8 cc ini masih yang lama, tetapi di board up lagi nih menjadi 204 HP horsepower, yang lamanya 175. Kemudian maksimum torsinya ada di 500 Newton meter, yang lamanya di 450. Kemudian ada fuel efficiency dan balance shaft sob. Jadi mesinnya cukup anteng kalau dulu sob. Kemudian ya mesin lamanya juga masih ada varian lain, yaitu 2GD FTP 2400 inline 4 silinder sama DHC VNT sama, maksimum outputnya masih di 150 horsepower dan maksimum torsinya di 450 Nm. Nah bagi yang suka off-road nih, mesinnya juga sudah dilengkapi dengan fitur e-Sigma, dimana untuk meminimalisir hentakan saat perpindahan atau penurunan RPM dari yang tinggi ke rendah. Dan saat roda belok kanan maupun kiri ditampilkan pada MID sob. Begitu juga dengan sonar sensor yang telah ditampilkan pada MID sob. Nah kita masuk ke bagian terakhir di fitur-fiturnya sob. Fitur apa saja sih yang ada di Toyota Fortuner Legender? Yang pertama, layar audio 9 inci seperti yang saya jelaskan di depan, T-Connect, kemudian sudah dilengkapi Air CarPlay, kemudian JBL speaker, kemudian view kamera 360. Ini ada yang ada di audio ya sob, atau panoramic view. Nah T-Connect ini saya bilang sih fungsinya antara lain bisa menemukan kendaraan menggunakan Air CarPlay tadi, juga bisa menghubungkan kita ke pusat servisnya Toyota sob. Jadi dimanapun posisi kita bisa terhubung langsung 24 jam sob. Ini yang saya bilang tadi, Find My Car, itu dimana kita bisa menemukan kendaraan kita. Kemudian untuk JBL speakernya ada di 9 position, 11 speaker JBL. Wow, saya bilang sih wow, seperti itu sob. Jadi sudah ada di 9 position. Nah ini panoramic view monitor atau view kamera 360 derajat sob. Ini lagi-lagi kalau saya bilang sih mengadopsi Lexus banget sob, karena Lexus sudah sejak lama sih menggunakan kamera 360 derajat. Nah juga ada di wireless chargernya sob. Jadi kembali lagi nih, di Lexus juga sudah lama nih wireless charger. Jadi arah ke high class banget lah Fortuner ini sob. Jadi luar biasa kalau menurut saya. Kemudian untuk joknya juga sudah 8 posisi, bisa di setel menjadi 8 posisi sob. Kemudian selanjutnya ini yang paling cakep nih menurut saya, spion tengahnya sudah mengadopsi auto dimming mirror, ataupun bisa mencegah kita silau saat berkendara saat ada kendaraan dari belakang. Kemudian handle-nya, pedal shift ini sudah biasa ya sob ya.
Di Fortuner yang lama juga ada, kemudian ada Eco, normal, dan sport mode untuk di Legender sob. Ya mudah-mudahan fitur-fitur ini juga ada di Indonesia saat nanti launching di Indonesia sob. Kemudian kick sensor O untuk power backdoor sob. Jadi kalau yang di Indonesia 2019 itu masih aksesoris menurut saya, kalau yang ini saat ini sudah OE atau bawaan pabriknya sob. Nah, fitur keselamatan atau Toyota Safety Sense. Nah, ini yang paling penting menurut saya sih sob. Nah, ada 3 tambahan keselamatan di Toyota Legender, yaitu Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, dan Lane Departure Alert. Nah, ini sangat luar biasa nih, ada di Lexus juga nih sob. Jadi kayaknya ngadopsi banget dengan Lexus. Nah, Pre-Collision System ini ya mencegah terjadi ketabrakan. Jadi kalau ada deteksi akan terjadi benturan, maka dari itu remnya diintimidasi seolah-olah seperti itu, sehingga seperti mengerem dengan sendirinya tanpa dilakukan pengereman. Kemudian radar cruise control, ya tidak hanya bisa cruise control tapi bisa meradar kendaraan di depannya sob. Jadi kalau kita ngikutin, ya udah kita ngikutin mobil di depannya aja sob, tanpa harus minyak gas, pedal seperti itu. Kemudian Lane Departure Alert-nya kalau di Lexus sih udah biasa nih ya sob. Jadi ini mencegah kalau kita ngantuk kemudian kita keluar jalur sehingga ada peringatan, bahkan intimidasi seperti setirnya narik-narik ke arah kiri atau biar supaya lurus. Kemudian untuk airbagnya sob ada 7 poin airbag sob, yang sebelumnya hanya 3 ya, yang sering dibully nih sebenarnya sebelumnya. Nah saat ini sudah 7 point airbag, luar biasa sob. Kemudian untuk ABS, EBD, BA juga masih dilengkapi. Ini fitur-fitur tambahan yang sebelumnya juga sudah ada sob untuk keselamatan, seperti TRC, VSC juga masih ada di Fortuner Legender. Kemudian HAC atau Hill Assist Control juga yang sangat diperlukan juga sudah ada di Legender. Nah, untuk masalah harga nih sob, yang paling rendah kalau dirupiahkan itu menjadi 701,6 jutaan itu dengan mesin 2,4 dan 2 WD. Kemudian dengan yang versi tertingginya ada di 826,2 jutaan begitu sob. Ya jadi lebih kurang ya 800 jutaan lah yang paling tinggi. Nah itu di Thailand sob. Kalau di Indonesia ya kita tunggu aja lah sob, kapan masuknya, kemudian apakah nanti fitur-fiturnya selengkap yang tadi. Mudah-mudahan segera di Indonesia. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan jika video ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya agar yang tidak tahu menjadi tahu. Dan bagi ada pertanyaan ataupun yang kurang paham, kurang jelas, silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah berikut sob, sehingga nanti saya bisa jawab ataupun perbaiki video saya selanjutnya. Terima kasih.